Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erza Humaira dengan NIM PO 71420323103. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai deteksi virus SARS-CoV-2, metode biologi molekuler RT-PCR. Nah, teman-teman, apa sih RT-PCR itu? Jadi, RT-PCR atau Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction itu merupakan metode biologi molekuler yang digunakan untuk mendeteksi materi genetik berupa RNA virus. Untuk prinsipnya, jadi RT-PCR itu bekerja dengan mendeteksi RNA virus SARS-CoV-2 di dalam sampel pasien. Dikarenakan SARS-CoV-2 ini merupakan virus RNA, maka RNA virus terlebih dahulu diubah menjadi cDNA menggunakan enzim reverse transkriptase. Nah, setelah itu, cDNA itu akan diamplifikasi atau diperbanyak menggunakan proses PCR. Selama amplifikasi berlangsung, alat akan membaca sinyal fluoresensi secara real-time menggunakan primer dan probe spesifik terhadap target gen virus, seperti gen N, gen E, RDRP, atau RF1AB. Nah, selain target virus, pemeriksaan juga menggunakan gen kontrol internal seperti RNA-seq untuk memastikan kualitas sampel yang baik. Adapun tahap deteksi SARS-CoV-2 dengan RT-PCR. Yang pertama itu ada preparasi sampel. Nah, preparasi sampel ini merupakan tahap awal dari pemeriksaan RT-PCR. Kemudian sampel yang digunakan biasanya berupa swab nasofaring atau orofaring. Setelah pengambilan, swab itu dimasukkan ke dalam viral transport medium atau VTM, di mana untuk menjaga stabilitas virus selama transportasi. Nah, kemudian sampel juga harus disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Dan apabila segera diperiksa, maka maksimal itu diperiksa dalam waktu 72 jam. Apabila disimpan lebih lama, sampel itu harus disimpan pada suhu minus 70 derajat Celcius. Nah, setelah preparasi selesai, tahap selanjutnya yaitu ekstraksi RNA, di mana tujuan dari ekstraksi RNA ini yaitu memisahkan dan memurnikan RNA virus dari sampel pasien. Proses ini itu dapat menggunakan kit ekstraksi berbasis kolom silika atau partikel magnetik. Nah, tahap ekstraksi itu dimulai dari lisis sampel untuk menghancurkan virus dan melepaskan RNA. Setelah itu, RNA itu akan berikatan pada membran atau partikel magnetik. Kemudian dilakukan pencucian atau washing untuk menghilangkan kontaminan. Dan tahap terakhir yaitu elusi untuk memperoleh RNA murni. Nah, RNA hasil ekstraksi selanjutnya digunakan langsung untuk pemeriksaan RT-PCR. Apabila tidak langsung digunakan, maka RNA itu dapat disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius atau minus 70 derajat Celcius agar tetap stabil dan tidak mengalami kerusakan. Dikarenakan RNA itu sangat mudah terdegradasi, maka proses penanganannya harus dilakukan secara hati-hati dan menggunakan alat bebas RNA-seq. Adapun untuk deteksi selanjutnya yaitu pembuatan master mix, di mana setelah RNA sudah diperoleh, tahap berikutnya yaitu pembuatan master mix. Nah, master mix ini merupakan campuran reagen yang diperlukan dalam reaksi RT-PCR. Komponen di dalamnya meliputi buffer, magnesium klorida atau MgCl, DNTP mix, enzim reverse transkriptase, primer forward dan reverse, probe fluorescent, nuclease free water, dan RNA template, di mana masing-masing komponen itu memiliki fungsi tertentu, misalnya seperti primer untuk mengenali target gen virus dan probe untuk mendeteksi sinyal fluoresensi. Kemudian untuk penyiapan, nah sebelum digunakan, semua reagen itu harus dicairkan terlebih dahulu di atas es, kemudian di vortex perlahan dan dilakukan spin down singkat. Nah, master mix ini disiapkan sesuai jumlah reaksi yang akan diperiksa. Biasanya itu ditambah cadangan sekitar 10% untuk menghindari kekurangan volume. Setelah itu, master mix didistribusikan ke dalam tabung atau plate PCR. Lalu RNA template itu ditambahkan ke masing-masing sumur.
Nah, tahap ini tuh harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi yang namanya kontaminasi silang antar sampel. Nah, adapun kontrol yang digunakan dalam pemeriksaan RT-PCR digunakan beberapa jenis kontrol untuk memastikan hasil valid, seperti positif kontrol berisi RNA atau standar SARS-CoV-2 dan harus menunjukkan hasil positif. Untuk negatif kontrol atau NTC berisi nucleus water dan tidak boleh menunjukkan namanya amplifikasi. Jika muncul amplifikasi pada NTC, berarti terjadi yang namanya kontaminasi. Nah, sedangkan internal control seperti RNA-seq digunakan untuk memastikan kualitas sampel baik dan tidak terjadi inhibitor PCR. Kemudian deteksi yang terakhir ada amplifikasi pada alat RT-PCR. Setelah semua regen siap, proses dilanjutkan ke tahap amplifikasi menggunakan alat real-time PCR. Nah, tahap pertama adalah reverse transcription, yaitu perubahan RNA menjadi cDNA. Tahap yang kedua adalah initial denaturation atau aktivasi enzim. Kemudian dilanjutkan dengan siklus PCR sebanyak 40-45 siklus yang terjadi dari denaturasi, annealing, dan extension. Nah, pada tahap annealing dan extension, alat itu akan membaca sinyal fluoresensi secara real time. Selanjutnya, jadi ini itu merupakan gambar mengenai kurva amplifikasi pada pemeriksaan real-time PCR, di mana kurva ini digunakan untuk melihat proses peningkatan jumlah DNA atau RNA target selama siklus PCR berlangsung, serta dapat menentukan nilai CT yang menjadi dasar interpretasi hasil pemeriksaan. Adapun bagian-bagian dari grafik, yang pertama ada sumbu X atau cyclus, di mana sumbu X ini merupakan jumlah siklus dari PCR. Kemudian ada sumbu Y atau relative fluorescence, yaitu intensitas fluoresensi yang menunjukkan jumlah DNA hasil dari amplifikasi. Nah, semakin banyak DNA yang terbentuk, maka semakin tinggi fluoresensinya. Selanjutnya ada garis threshold. Garis threshold atau garis horizontal hitam itu merupakan batas fluoresensi minimum yang dianggap sebagai sinyal positif. Nah, apabila kurva melewati threshold, maka diperoleh nilai yang dinamakan CT atau cycle threshold, yaitu jumlah siklus saat sinyal pertama kali terdeteksi. Nah, pada grafik terdapat gen A, yaitu kurva berwarna merah, di mana kurva menunjukkan paling awal naik dan melewati threshold lebih cepat. Artinya, jumlah DNA target awalnya itu paling banyak, nilai CT rendah, konsentrasi targetnya tinggi. Ada gen B, yaitu kurva kuning, di mana kurvanya naik setelah gen A, jumlah DNA awal sedang, nilai CT lebih tinggi dibanding gen A. Kemudian ada gen C atau kurva berwarna biru, di mana kurva naik paling akhir, berarti DNA target awal sedikit, CT paling tinggi, dan konsentrasi target rendah. Yang terakhir ada garis hijau atau undetected, di mana garis ini itu tidak melewati threshold, yang mengartikan target DNA itu tidak terdeteksi atau jumlahnya terlalu sedikit. Kemudian adapun interpretasi nilai umum dari CT, yang pertama apabila nilai CT value kurang dari 29, maka reaksinya positif kuat. Artinya jumlah partikel virus yang terdeteksi kemungkinan cukup banyak. Kemudian apabila nilai CT value-nya 30-37, maka reaksi positif, artinya jumlah partikelnya itu partikel virus yang terdeteksi jumlahnya sedang. Kemudian apabila nilai CT value-nya 38-40, reaksi positifnya lemah, artinya jumlah partikel virus yang terdeteksi jumlahnya sedikit. Kemudian apabila lebih dari 40, maka negatif. Artinya tidak ditemukan satupun partikel virus yang terdeteksi di dalam tubuh. Adapun kesimpulan dari materi ini, jadi metode RT-PCR merupakan pemeriksaan biologi molekuler yang digunakan untuk mendeteksi RNA virus SARS-CoV-2 secara sensitif dan spesifik. Nah, pemeriksaan ini dilakukan melalui tahapan
preparasi sampel, ekstraksi RNA, pembuatan master mix, hingga amplifikasi pada alat real-time PCR. Untuk hasil pemeriksaan diinterpretasikan berdasarkan nilai CT atau cycle threshold, di mana semakin rendah nilai CT maka semakin tinggi jumlah target virus dalam sampel, sedangkan sampel yang melewati threshold itu dinyatakan tidak terdeteksi. Itulah materi dari deteksi virus SARS-CoV-2 metode biologi molekuler RT-PCR yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.